Halo History People, kali ini kita bakal bahas pemimpin-pemimpin yang diktator. Bagi History People yang suka dark history, kayak sejarah-sejarah gelap gitu gara-gara pemimpin yang diktator, yang lupa diri, yang kejam. Di segmen kali ini kita bakal bahas sesuai yang di thumbnail, yaitu pemimpin diktator yang bernama Saddam Hussein. Nah, ngomong-ngomong Saddam Hussein, aku jadi teringat dengan lagu Saddam Hussein. Nanti aku ada di sini. Tung. Nah, History People, jadi Saddam Hussein itu punya nama asli loh. Nama aslinya itu Saddam Abdul Al-Maud Al-Tikriti. Beliau ini lahir di Al-Auza, Irak, 28 April 1937. Nah, History People, Saddam Hussein ini berasal dari keluarga Sunni Arab yang bisa dibilang relatif miskin gitu ya. Ayahnya Saddam Hussein ini bernama Hussein Abid Al-Majid dan ibunya ini bernama Sabha Turfa Al-Musalat. Oke, kita masuk ke latar belakang mengapa Saddam Hussein ini menjadi pemimpin yang diktator. Jadi sebelumnya Saddam Hussein ini memiliki keluarga yang cemara. Tetapi tiba-tiba ayahnya sama kakaknya itu meninggal. Nah, udah pasti dong membuat ibunya Saddam Hussein ini depresi banget. Nah, Saddam Hussein yang pada saat itu masih bayi, ya ini harus diasuh oleh pamannya yang bernama Khairullah Talfa di kota Baghdad pada usia dini. Setelah 3 tahun diasuh, Saddam ini kembali dirawat oleh ibunya. Tetapi pada saat itu, ibunya Saddam Hussein ini sudah menikah lagi dengan pria lain yang bernama Ibrahim Hassan. Nah, ternyata ayah tiri dari Saddam Hussein ini, beliau ini sering melakukan kekerasan, pelecehan, dan lain sebagainya kepada Saddam Hussein. Saddam Hussein yang pada saat itu berusia 10 tahun, beliau ini sudah tidak kuat dengan kekerasan dari ayah tirinya. Lalu beliau ini pergi ke Baghdad dan tinggal bersama kakaknya yang sudah aku sebutin di awal tadi, History People. Nah, selama Saddam Hussein ini tinggal sama kakaknya tadi, Saddam ini dituntut untuk melanjutkan pendidikan gitu. Nah, tapi kan Saddam ini kan udah terbiasa sama bentrokan, kejahatan dari ayah tirinya. Jadinya ya Saddam juga bandel di sana itu. Dari Story People, aku juga pernah baca salah satu penelitian studi bahwasannya jika anak seusia Saddam Hussein yang memiliki latar belakang penuh dengan kekerasan, penganiayaan, mereka ini akan cenderung untuk melampiaskan amarahnya itu ke orang lain di sekitarnya. Betul saja, History People. Pada saat Saddam Hussein ini berusia 16 tahun, beliau ini sudah menjadi pemimpin geng jalanan dan beliau ini sudah terbiasa untuk membawa senjata tajam. Nah, pada saat Saddam Hussein berusia 17 tahun, beliau sudah berhasil untuk menghilangkan nyawa musuh pamannya yang pada saat itu menjadi perwira Irak. Gara-gara kasus tersebut, Saddam Hussein ini harus dipenjara selama 18 bulan. Singkat cerita, Saddam Hussein keluar dari penjara tepat pada saat beliau berusia 19 tahun. Lalu beliau bergabung dengan partai politik yang bernama Partai Ba'ath. Basically, Partai Ba'ath ini merupakan partai politik Arab yang bertujuan buat menggabungkan negara-negara Arab. Pas banget tuh, Saddam pada saat itu lagi terinspirasi oleh gerakan Presiden Abdul Nasir buat menggabungkan negara-negara Arab. Nah, pas banget juga Partai Ba'ath yang pada saat itu ini anggotanya ini masih sedikit, History People. Nah, gabunglah Saddam Hussein ke partai politik tersebut. Nah, Saddam Hussein yang tadinya ini nggak terkenal sama sekali, tapi pada tahun 1959 beliau terlibat dalam usaha pengakhiran hidup Perdana Menteri Irak yang bernama Abdul Karim Qasim. Nah, pada saat itu Saddam Hussein ini tertembak di bagian kaki. Setelah itu beliau melarikan diri ke Suriah. Nah, ternyata berita tadi itu sampai di telinganya Presiden Mesir yang bernama Gamal Abdul Nasser. Nah, Gamal Abdul Nasser ini beliau mengatur supaya Saddam Hussein ini bisa melakukan perjalanan ke Kairo, Mesir. Akhirnya bisa tuh Saddam Hussein melakukan perjalanan ke Kairo, Mesir. Dan pada saat itu juga Saddam Hussein ini melanjutkan pendidikan hukum di Cairo University. Nah, terus nih Story People, pada Februari 1963 ternyata Perdana Menteri Irak ini berhasil digulingkan. Setelah penggulingan itu, Irak ini dikuasai oleh Partai Ba'ath. Nah, mengetahui hal tersebut, berita tersebut, Saddam Hussein ini langsung itu kembali ke Baghdad. Nah, beliau ini juga melanjutkan pendidikannya di University of Baghdad. Di tahun 1968, Hasan bersama sepupunya bernama Ahmad Hasan al-Bakr melakukan kudeta kepada Presiden Irak yang pada saat itu bernama Abdurrahman Arif. Nah, berhasillah itu digulingkan, History People. Nah, History People,
setelah partai Ba'ath ini berkuasa, sepupunya Saddam Hussein yang bernama Ahmad Hassan al-Bakr, beliau ini menjadi presiden Irak dan Saddam Hussein dipilih sebagai wakil presidennya. Pada jabatan ini, Saddam memodernisasi infrastruktur Irak, industri, dan sistem kesehatan. Ia meningkatkan layanan sosial, pendidikan, dan subsidi pertanian ke tingkat yang melebihi negara-negara Arab lainnya. Saddam juga menasionalisasi industri minyak Irak, menghasilkan pendapatan besar bagi negaranya. Nah, pada saat itu, Saddam Hussein membuktikan nih bahwa dirinya itu sebagai politikus yang efektif. Meskipun bertindak kejam terhadap musuhnya, ia menciptakan sistem polisi rahasia untuk membungkam oposisi terhadap pemerintah Irak dan membantu buat mengembangkan program senjata kimia pertama di Irak. Namun, pada akhirnya, pada tahun 1979, Ahmad Hassan al-Bakr dipaksa untuk mengundurkan diri. Lalu, pada 16 Juli 1979, Saddam Hussein secara resmi menjabat sebagai presiden Irak. Pada awal Agustus 1979, ratusan saingan politiknya si Saddam Hussein ini berhasil ditangkap dan dieksekusi, history people. Nah, lalu kita akan lanjut nih ke Perang Teluk 1. History people, seperti yang kita ketahui bahwasannya Perang Teluk 1 ini kan terlibatnya itu adalah Irak dan Iran, ya kan? Otomatis si Saddam Hussein ini juga terlibat dalam Perang Teluk 1. Saat Saddam Hussein menjabat sebagai presiden, Iran yang bertetanggaan dengan Irak mengadakan revolusi Iran dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, seorang pemuka agama Islam Syiah. History people, Saddam ini sangat khawatir gitu loh. Beliau ini khawatir kalau misalnya revolusi tersebut ini bakalan menyebar ke Irak karena mayoritas penduduk di sana itu beragama Islam Syiah. Lalu Saddam memutuskan untuk melakukan sesuatu. Pada 22 September 1980, Saddam mengerahkan pasukan Irak ke Khuzestan. Konflik ini segera membesar menjadi Perang Iran-Irak. Lalu, perang antara Irak dan Iran ini berubah menjadi perang parit yang merugikan negara Irak maupun Iran. Kedua negara tersebut ini nggak berhasil, history people, buat mencapai tujuan perangnya. Dan perang ini berlanjut hingga tahun 1988. Perang ini berakhir ketika kedua negara tersebut menerima perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran. Nah, terus terjadi tuh berbagai kejahatan perang dan penggunaan senjata kimia pada perang Iran dan Irak. Dan juga ada korban jiwa dari konflik diestimasikan berada di jangkauan ratusan ribu hingga jutaan korban jiwa. Oke, history people, lalu kita bakalan lanjut nih ke invasi Irak terhadap Kuwait. Pada saat itu, Irak sedang dihadapi masalah ekonomi gara-gara biaya perang besar yang udah terjadi dengan Iran. Akibatnya, Saddam Hussein ini memfokuskan perhatian Irak ke negara tetangganya, yaitu Kuwait. Terus, pada 2 Agustus 1990, Saddam memerintahkan invasi ke Kuwait. Invasi ini berjalan dengan lancar, dan Saddam berencana menggunakan minyak yang dimiliki Kuwait untuk mendukung ekonomi Irak. Berbeda dengan perang antara Irak dan Iran sebelumnya, invasi Irak ke Kuwait ini dikecam oleh dunia internasional, history people, dan memicu larangan hubungan perdagangan terhadap Irak. Setelah Saddam mengabaikan perintah PBB untuk meninggalkan Kuwait, pasukan koalisi PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat dikirim nih ke Kuwait. Dalam waktu 6 minggu, pasukan koalisi PBB berhasil mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Lalu setelah itu, perjanjian gencatan senjata ini ditandatangani, dan salah satu syaratnya Irak harus membongkar senjata kimia dan menghentikan penciptaannya, history people. Kekalahan perang ini memicu pemberontakan oleh kaum Syiah dan etnis Kurdi di Irak. Pasukan keamanan Saddam Hussein menghancurkan nih pemberontakan tersebut tanpa ampun, menyebabkan ribuan orang mengungsi di sepanjang perbatasan utara Irak. Nah, history people, kita lanjut ke kejadian selanjutnya, yaitu invasi Amerika Serikat ke Irak. Pasti history people di sini udah familiar kan dengan 2 pesawat yang menabrak gedung WTC di Amerika Serikat, atau biasa disebut dengan tragedi 9/11 pada tahun 2001. Amerika Serikat ini kan mencurigai bahwa Saddam Hussein mungkin menyediakan senjata kimia
kepada kelompok teroris. Sehingga Amerika Serikat ini berusaha untuk memperbaharui proses perlucutan senjata. Nah, story people, sebenarnya Saddam ini udah ngizinin Inspektur PBB buat kembali ke Irak pada November tahun 2002. Namun ia dianggap gagal untuk bekerja sama dengan penyelidikan tersebut, sehingga Amerika Serikat dan Britania Raya frustasi dan menyatakan untuk pemutusan diplomasi. Inspeksi PBB terhadap lokasi senjata yang dicurigai di Irak menemukan sedikit atau nggak ada bukti sama sekali bahwa program senjata semacam itu ada. Terus pada tanggal 17 Maret 2003, Presiden Amerika Serikat yang bernama George Bush memerintahkan Saddam untuk turun dari jabatannya dan meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam atau enggak menghadapi perang. Terus akhirnya nih story people, pada 20 Maret 2003 dengan alasan bahwasannya Irak ini memiliki program senjata rahasia dan merencanakan serangan, koalisi negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat menyerbu Irak. Dalam beberapa minggu, militer Irak dikalahkan dan pemerintah Irak telah digulingkan. Terus pada tanggal 9 April 2003, Baghdad ini berhasil dikuasai oleh pasukan koalisi. Terus Saddam Hussein ini berhasil kabur, history people, buat ngehindarin penangkapan. Terus juga sampai saat ini ada atau enggak adanya senjata pemusnah massal Irak itu masih diperdebatkan. Nah, setelah itu Saddam Hussein ini diburu oleh seluruh negara, history people, dan pencariannya ini berlangsung hingga 13 Desember 2003, di mana ia berhasil ditangkap di sebuah bunker bawah tanah kecil di Ad-Dawar. Nah, nggak sampai itu aja, history people. Pada Oktober 2005, Saddam juga diadili di pengadilan tinggi Irak atas tuduhan beliau ini membunuh penduduk kota Al-Dujai. Dan ternyata tuduhan itu benar, history people. Lalu Saddam Hussein ini divonis hukuman mati. Pada tanggal 30 Desember 2006, Saddam Hussein ini dieksekusi dengan cara digantung. Lalu video eksekusinya ini dibocorkan melalui internet. Otomatis seluruh dunia juga bisa menontonnya dong. Tetapi jenazahnya Saddam Hussein ini dipindahkan ke tempat yang rahasia. Oke, history people, itu dia kisah hidup dari seorang diktator yang terkenal di Irak yang bernama Saddam Hussein. Menurut history people, ada nggak sih hikmah yang bisa kita ambil dari kisah hidup beliau? Tapi ya menurut aku, Saddam Hussein ini udah bagus gitu ya buat memakmurkan rakyatnya pada saat sebelum perang dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Tapi ya itu, nggak ada kebebasan, otoriter, diktator. Itu yang menjadi sikap miring dari kepemimpinannya seorang Saddam Hussein. Oke, story people, sekian dulu ya video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye, story people. Cus.